Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dioseta Story. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya, cerita yang berjudul Desa Tanggul Mayit, Penghuni Hutan Keramat. Cerita ini ditulis oleh Dioseta. Buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, kalian bisa kunjungi Twitternya yang linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari kami. Oke, tidak usah lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Penghuni Hutan Keramat. Sebuah bus berlogo perusahaan mengantar kami menembus hutan-hutan yang hanya menyisakan sedikit jalur untuk bus ini melintas. Pak, wis suwi kerja ning perusahaan iki? Tanya Cahyo yang melihat mencoba mengulik informasi dari supir bus yang kami tumpangi itu. Suwi mas, wis puluhan tahun. Jawab supir bus itu dengan singkat. Wah, betah yo. Gajine mesti gede toh pak? Terlihat bapak itu menghela nafas dengan wajahnya yang terlihat cemas. Ya, lumayan mas. Tapi nggak beda jauh sama pabrikan lainnya. Yang penting keluarga saya bisa tetap hidup. Bis melaju melalui beberapa persimpangan. Terlihat plang beberapa logo perusahaan lain menunjukkan arah ke persimpangan lain. Tempat ini digarap beberapa perusahaan pak? Seingat saya sih ada sekitar 7 mas. Tapi beda-beda bidang, ada penebangan, batu, pasir sungai. Cahyo melihat sekeliling pemandangan di sekitar bus ini. Memang terdapat pemandangan beberapa tempat sudah digarap. Semoga saja sumber daya ini tidak habis dengan sia-sia ya. Sampai di sebuah persimpangan, Gilang yang sedari tadi merasa tegang memperhatikan jalur, seolah merasakan ada yang aneh. Mas Danan, kemarin jalurnya nggak lewat sini. Ucap Galang berbisik. Aku mengangguk, menerima isyarat. Namun kami tidak berbuat apa-apa agar tidak menimbulkan kecurigaan. Kami tiba di sebuah tempat dengan bangunan-bangunan proyek yang dibangun di sekitar sungai dengan tanggul yang dibuat untuk mengatur debit sungai. Kami turun tak jauh dari sebuah pos yang dijaga oleh beberapa petugas. Dulu saya sama Yanto tidak diturunkan di sini, Mas. Ucap Gilang lagi. Aku mengerti. Samar-samar aku juga masih ingat lokasi Yanto saat memastikan kondisinya dengan ilmu Rogo Sukmoku. Mungkin desa tempat Yanto berada saat ini merupakan desa yang memang ditunjukkan untuk penumbalan. Kira-kira Mas Gilang tahu arah ke desa kemarin gak? Aku bertanya pada Gilang. Gilang pun mengangguk. Kemungkinan setelah ini kami akan berjalan kaki menuju desa itu. Pos jaga ada di sebelah sana, Mas. Silahkan melapor dulu. Teriak sopir itu mengarahkan kami dan beberapa penumpang lain. Aku dan Cahyo melihat sekeliling. Tidak ada yang aneh dengan tempat ini. Bahkan dengan mata batin, kami pun tidak menemukan hal-hal yang berbahaya. Mas, nenggene wes aman. Lebih baik urungkan niat masnya sebelum bertindak lebih jauh. Tiba-tiba sopir bus tadi menghampiri kami, seolah memang sudah curiga dengan kami. Tetapi terlihat raut muka cemas di wajah sopir bus tadi. Kami sedikit bingung membalas ucapannya itu. Walaupun kami tidak melihat apapun, kami tetap merasa bahwa bapak ini juga diawasi oleh sesuatu yang berbahaya. Terima kasih, Pak. Selamat bertugas. Ucap Cahyo membalas ucapan sopir itu. Sopir itu berjalan kembali dengan ragu-ragu ke arah bis itu. Namun sampai di tengah jalan, ia kembali ke arah kami dengan wajah yang cemas. Jalur ke tempat yang kalian tuju sudah tidak sama.
sudah banyak orang sakti yang datang, namun mati sebelum sampai ke desa itu. Ucapnya sambil melirik ke sekitar, berharap tidak ada yang mendengar ucapannya selain kami. Sudah, Bapak kembali saja, Pak. Terima kasih atas infonya. Setelah semua ini selesai, semoga Bapak bisa berkumpul sama keluarga Bapak lagi. Bapak itu menghela nafas panjang dan meninggalkan kami tanpa mampu menyembunyikan rasa cemasnya. Danan, jangan sampai bapak-bapak itu mati, Nan. Ucap Cahyo dengan wajah yang serius. Aku mengangguk. Semenjak memasuki hutan, raut wajah Cahyo berubah drastis. Sesuatu yang besar tersembunyi di hutan ini. Sesuatu yang sangat berbahaya. Sebentar, Mas Danan. Maksudnya sopir bus tadi membantu kita? Iya, dia menurunkan kita di tempat yang aman. Dan keputusannya itu mempertaruhkan nyawanya. Gilang terlihat heran. Mungkin di perkiraannya bapak sopir bis tadi sengaja menjauhkan kami dari desa tadi untuk mencegah kami menyelamatkan Yanto. Tapi Mas Danan, bagaimana bapak itu bisa tahu soal Mas Danan dan Mas Cahyo? Karena Mas punya kemampuan. Kali ini Cahyo yang maju mendekat ke arah Mas Gilang. Bapak itu sudah sering mengantar ke dalam hutan ini. Dia sudah bertemu ratusan atau bahkan ribuan orang. Sekarang, ia sudah bisa membedakan mana penumpang yang akan jadi pekerja, penumpang yang akan jadi tumbal, dan mana penumpang yang bermaksud khusus seperti kita ini. Jelas Cahyo kepada Mas Gilang. Sepertinya Gilang tetap tidak mengerti. Namun ia terlihat berusaha untuk tidak bertanya lebih jauh lagi. Perlahan kami berhati-hati menjauhi pos jaga dan masuk ke dalam hutan dengan pohon-pohon jati muda yang tertata rapi. Secepat mungkin kami menjauh dan mencari arah jalur kendaraan tadi. Desa itu masih jauh. Kalau kita dengan bis bisa sekitar setengah jam lagi. Tapi kalau berjalan kaki bisa 2 jam. Dulu saya keluar dari sana dengan menumpang truk pasir. Oh, berarti estimasi kita ke sana menjelang maghrib ya? Galang pun mengangguk. Sebenarnya, mungkin sepanjang perjalanan akan ada kendaraan atau truk yang akan melintas. Namun setelah perbincangan dengan sopir bus tadi, kami memutuskan untuk melalui ini dengan berjalan kaki dan bersembunyi setiap ada kendaraan yang melintas. Hutan di bukit ini sebenarnya tidak ada bedanya dengan hutan lainnya. Apalagi sebenarnya sebagian dari hutan ini sudah digarap, jadi seharusnya penunggu-penunggunya pun sudah berpindah atau dipindahkan. Danan, kita berhenti dulu. Ucap Cahyo tiba-tiba. Aku menghentikan langkahku sambil melihat ke sekeliling. Kenapa, Cahyo? Kita istirahat dulu di sini. Sayang, bekalnya kalau tidak dimakan toh. Awalnya aku mengira memang Cahyo yang sudah mulai kumat lagi. Namun aku tidak jadi melemparkan sepatuku saat melihat raut wajah Mas Gilang. Wajah Mas Gilang terlihat pucat. Setelah melalui malam yang mencekam, sepertinya ia terus memaksakan diri. Dan bodohnya aku tidak menyadari itu. Mas, mereka yang di dalam desa bahaya. Apa nggak sebaiknya kita cepat-cepat ke sana? Tanya Gilang yang khawatir dengan keadaan Yanto dan lainnya. Bukannya menjawab, Cahyo malah mengeluarkan beberapa lemper dan gorengan dari kantong kreseknya ke hadapan Mas Gilang. Mangan sih, siapin tenaga. Jangan sampai usaha kita itu gagal gara-gara kualat. Kualat kenapa Mas Cahyo? Kualat gara-gara nggak ngehabisin bekal seenak ini. Jawabnya dengan mulut yang masih penuh dengan gorengan. Aku tertawa mendengar ucapan Cahyo. Dia selalu bisa menghilangkan suasana tegang di kondisi apapun. Apalagi saat ini, Gilang sudah tidak ragu lagi untuk meletakkan perlengkapannya dan makan bersama kami. Mas Gilang, jangan terlalu memaksakan diri ya. Setiap manusia punya batasannya masing-masing. Ucapku kepada Gilang
sebelum melanjutkan perjalanan. Gilang pun mengangguk. Kini sepertinya ia mulai mengerti maksud Cahyo yang mengajak kami beristirahat tadi. Saat matahari mulai terbenam, suasana hutan berubah drastis. Kami menggunakan senter untuk penerangan, yang memang telah kami persiapkan. Tanpa cahaya senter ini, hampir tidak ada yang bisa dilihat di hutan ini. Cahaya bulan pun sulit untuk menembusnya. Di tengah perjalanan, samar-samar aku mendengar suara kerumunan orang yang berjalan melintasi hutan ini. Serak, serak, serak. Sepertinya suara kaki diseret oleh sekumpulan orang. Pandangan kami mengikuti arah suara itu hingga melihat bayangan segerombolan orang dari jauh sedang berjalan membawa peralatan kerja. Mas, ada orang, Mas, kata Mas Gilang. Aku dan Cahyo mendekat ke arah mereka, penasaran dengan apa yang akan orang itu lakukan di malam hari seperti ini. Saat semakin dekat, tiba-tiba wajah Gilang berubah menjadi pucat pasi. Tubuhnya terjatuh seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Aku segera menarik tubuhnya dan menutup mulutnya, berusaha agar makhluk itu tidak menyadari keberadaan kami. Srek, srek. Suara itu terdengar di hadapan kami dari sosok makhluk-makhluk itu. Sosok itu adalah sekumpulan makhluk menyerupai manusia dengan bagian tubuh yang tidak lengkap. Seluruh kulitnya hitam legam seperti membusuk dengan rongga kosong di setiap lubang di wajahnya. Mereka berjalan menyusuri hutan ini tanpa arah dengan menyeret kapak, cangkul, dan benda-benda yang biasa digunakan untuk menebang pohon. Danan, apa tidak sebaiknya kita ke tengahnya roh-roh itu saja? Aku menggeleng. Sepertinya menenangkan roh itu bukan perkara mudah. Mereka bukan makhluk yang mati dengan wajar. Kita harus cari tahu penyebabnya dulu. Cahyo berjalan ke arah hutan tempat makhluk itu berasal tadi. Aku mengikutinya, dan tanpa sadar, aku dan Cahyo terjatuh oleh sebuah kekuatan mengerikan yang berada di hadapan kami. Cahyo menoleh ke arahku. Aku mengangguk, mengerti dengan isyaratnya. Mas Gilang, tunggu di sini ya. Jangan tinggalkan tempat ini, perintahku pada Gilang. Aku dan Cahyo berjalan dengan hati-hati menuju hutan yang terletak di sisi barat. Sebuah papan bertuliskan arah yang sudah berkarat terlihat menyambut kami. Semakin jauh kami berjalan, terlihat beberapa garis polisi dan bangunan proyek semi-permanen yang sudah hancur terbengkalai termakan usia. Cukup jauh dari sisi hutan, kami melihat sebuah bangunan kayu yang sudah sangat tua, dengan berbagai papan kayu dipaku menutupi jendela dan pintu-pintu itu. Sebelum sempat mendekat, tiba-tiba dari sisi pohon di hadapan kami, muncul seorang nenek tua menampakkan sebagian dirinya yang tertutup oleh pohon. Aja wani-wani nyedaki omah iku. Wujud di hadapan kami adalah seorang nenek dengan pakaian kebaya usang yang berantakan, dengan rambut putihnya yang terurai menutupi sebagian wajahnya. Eleh, opo karepmu? Karepku, bocah-bocah kurang ajar. Mestine aku sing takon, opo urusanmu ning kene? Aku mencoba mendekat dan menyadari bahwa nenek itu adalah manusia. Dengan segera aku menahan Cahyo yang sedari tadi terlihat gelisah. Ngapunten, Mbah. Sepertinya kami tersesat. Kami mencari sebuah desa, Mbah. Teman kami dijebak dan ingin ditumbalkan di sana. Jelasku kepada nenek itu. Nenek itu memperhatikanku dengan seksama. Desa Tanggul Mayit. Ono ning arah lor. Ucap nenek itu yang ingin segera berpaling dari kami. Mbak tahu desa itu? Tanyaku yang tidak puas dengan jawaban nenek itu. Nenek itu kembali menoleh ke arah kami. Dia keluar dari pohon yang menutupinya. Kini kami melihat wujud nenek itu sepenuhnya. Sebagian tubuh dari nenek itu berwarna hitam seolah sudah membusuk,
Bekas luka dengan darah yang dikerubungi lalat terlihat di tangan dan kakinya. Cahyo, tubuh nenek itu persis seperti makhluk yang tergantung di salah satu ruangan di mes desa itu. Nek, tubuh nenek. Ini yang akan terjadi pada kalian apabila kalian mendekat ke bangunan itu. Ucap nenek itu dengan lemah. Dan tidak lama setelahnya, nenek itu jatuh pingsan. Tepat saat nenek itu jatuh, perasaan mengerikan muncul dari arah bangunan itu. Enggak mungkin masih ada makhluk seperti itu di alam ini. Ucap Cahyo yang tidak percaya dengan apa yang ia rasakan dari sosok makhluk yang ada di bangunan itu. Apa kutukan dari makhluk itu penyebab kematian semua pekerja tadi? Aku mencoba menanyakan pertimbangan pada Cahyo. Belum sempat menjawab, Cahyo memilih untuk mendekat ke arah nenek itu dan mencoba memeriksanya. Sebagian tubuhnya sudah membusuk. Dia bertahan hidup dengan separuh tubuhnya yang dibantu dengan ilmu batin. Cahyo membacakan beberapa mantra yang aku tahu merupakan mantra pemulih. Aku membantunya untuk memulihkan tenaga nenek tadi, berharap ia masih bisa tersadar dan menjelaskan tentang semua ini. Cukup lama, namun nenek itu berhasil tersadar dan mencoba kembali berdiri. Saat itu juga, ia membacakan sebuah mantra, meludahi tangannya dan mengusapkannya ke tanah. Seketika kekuatan mengerikan dari bangunan tua itu mulai mereda sedikit demi sedikit. Mbah, jelaskan pada kami, ada apa dengan ini semua, Mbah? Nenek itu memandang kami berdua, seolah menemukan sesuatu. Akan kuceritakan dengan satu syarat. Syaratnya apa, Mbah? Tinggalkan tempat ini dan jangan kembali sampai kalian siap. Ceritakan, Nek. Mungkin nenek belum tahu kemampuan kami. Jangan sombong. Turuti ucapan saya. Seketika kami tersadar. Memang kami telah mampu menyelesaikan masalah sebesar jagat Segoro Demit sebelumnya. Dan ternyata ini membuat kami memandang permasalahan lain dengan lebih enteng. Baik, Nek. Kami berjanji. Ucapku sambil memandang Cahyo dan ia mengangguk setuju. Aku membawa nenek itu ke tempat Gilang menunggu. Sangat terlihat wajah cemas di wajah Gilang. Dan lagi dia kaget dengan keberadaan nenek mengerikan ini. Mas Gilang, kita dengar cerita nenek itu dulu ya. Mungkin kita bisa menemukan petunjuk. Mas Gilang mengangguk setuju. Cerita ini bermula saat terjadi dua bencana secara bersamaan. Nenek itu bercerita mengenai keberadaan sesosok makhluk terkutuk yang terkurung di bangunan kayu tua itu. Makhluk penuh dendam yang mengutuk dirinya dan telah disegel selama berpuluh-puluh tahun di bangunan itu. Suatu ketika, perusahaan yang menggarap hutan ini menemukan keberadaan bangunan tua itu. Sang nenek ternyata adalah seorang dukun yang menghabiskan hari tuanya untuk mengusir siapapun yang mendekat ke bangunan itu, agar tidak ada yang melepaskan makhluk itu. Sampai suatu ketika, perusahaan itu membutuhkan lahan yang lebih luas, hingga memanggil sekumpulan dukun dan melepaskan makhluk itu tanpa tahu bahayanya. Saat itu juga seluruh pekerja termasuk ayah dan anak pemilik perusahaan itu mati dengan misterius. Seluruh tubuhnya membusuk tanpa sebab. Nenek itu mencoba melindungi diri dari kekuatan itu, namun sebagian tubuhnya tetap menghitam dan membusuk. Ia bertahan hidup menunggu amarah makhluk itu mereda dan mengurungnya kembali di bangunan itu. Namun itu hanya sementara, sehingga nenek itu harus terus menjaga hutan ini. Sayangnya kejadian itu menjadi awal permasalahan baru. Saat itu,
Istri dari pemilik perusahaan memeriksa jasad suami dan anaknya yang mati dan menemukan anaknya masih bernafas dengan tubuh yang sudah membusuk dan penuh luka. Ilmu medis tidak dapat menjelaskan mengenai kejadian itu, sehingga ibu kehilangan akal sehatnya dan mengambil keputusan yang fatal. Bersama seorang dukun, ia menghampiri sebuah desa yang saat ini sedang kami tuju. Desa yang diisi oleh makhluk yang tidak bisa disebut manusia ataupun demit. Sebuah desa yang bila dilihat dengan mata batin adalah desa yang dikelilingi oleh tanggul gaib, sehingga tidak terlihat dan tidak terdeteksi oleh mata manusia biasa. Dukun itu menjelaskan bahwa anak itu masih bisa diselamatkan. Dukun itu membuktikan dengan menumbalkan salah seorang anak buah ibu pemilik perusahaan itu dan menumpahkan darah ke tubuh anaknya. Seketika, tubuh yang sudah membusuk itu bergerak dan mulai bisa berbicara. Loro, Bu. Aku ora kuat. Dukun itu menjelaskan. Anaknya bisa kembali pulih setelah tumbal ke 100. Setiap darah yang mengalir di tubuhnya akan mengangkat rasa sakit anaknya hingga pulih sepenuhnya. Melihat kejadian itu, ibu itu menutup akal sehatnya dan mulai mengirimkan tumbal ke desa itu setiap waktu yang ditentukan. Kekayaan yang ia miliki dan pengaruhnya sebagai keluarga bangsawan dengan terah keramat membuatnya bisa melakukan hal itu dengan mudah. Cerita yang sangat sulit kami percaya. Seandainya kami berhasil menyelamatkan Yanto, ternyata masih ada hal besar yang sulit kami selesaikan. Mbah, apa mungkin sebenarnya anak ibu itu sudah mati, Mbah? Bagus, kalau kamu bisa sadar hanya dengan ceritaku. Sebenarnya bukan hanya dari cerita nenek itu. Aku sedikit tahu karena sudah melihat sosok makhluk itu saat dalam wujud Rogo Sukmoku. Maksudmu opo, Danan? Anak dari ibu itu sudah mati duluan sebelum terkena kutukan dari makhluk dalam bangunan tua itu. Sejak awal, tubuh anaknya sudah diisi oleh makhluk lain. Aku menjelaskan pada Cahyo. Maksudmu anak itu sudah disantet? Tanya Gilang padaku. Aku mengangguk. Iya, namun sepertinya ibu itu tidak mengetahui atau tidak mau menerima tentang kenyataan ini, sehingga dimanfaatkan oleh makhluk di desa itu. Aku menjelaskan pada Gilang. Maaf, Nek. Dari mana Nenek tahu bahwa ibu pemilik perusahaan itu berasal dari Tah Kramat? Trah Darmo Wiloyo. Kami berasal dari keturunan yang sama. Kami menarik nafas panjang. Semakin banyak pertanyaan yang ingin kami tanyakan. Namun kami memutuskan untuk menahannya. Jangan sampai pertanyaan kami menyinggung perasaan seorang nenek yang sudah sangat menderita ini. Nenek itu memandangku dan Cahyo sesaat sebelum kembali berdiri. Sesuai janji kalian, segera tinggalkan tempat ini. Ucapannya yang segera berjalan kembali ke dalam hutan mengerikan itu. Mbah. Tiba-tiba, Cahyo berdiri menghampiri nenek itu. Apa meneh? Iki, Mbah. Gedang goreng karo lemper buatane bule. Pancen enak lho, Mbah. Dicoba ya, Mbah. Nenek itu membuka kantong kresek yang diberikan oleh Cahyo dengan sebelah tangannya. Entah hanya perasaanku saja, atau memang aku benar-benar melihat senyuman kecil dari wajah mengerikan nenek itu. Tinggal di hutan sendirian, bukan perkara yang mudah. Entah kapan nenek itu terakhir kali memakan makanan sewajarnya, selain biji-bijian dan umbi-umbian yang ada di sekitar tempat ini. Dang lungoho, kelingan, ojo mati. Setelah nenek itu pergi, kami berjalan ke arah yang ditunjukkan. Arah sebuah desa yang disebut dengan nama Desa Tanggul Mayit.
Namun sebelum jauh meninggalkan sisi hutan tempat nenek itu berada, samar-samar aku merasakan keberadaan sosok makhluk yang memperhatikan kami. Kami yang merasakan hal itu segera menoleh ke belakang, dan dari jauh terlihat sosok bayangan menyerupai sebuah boneka kayu yang melayang di antara pepohonan. Namun saat kami melihatnya dengan lebih jelas, sosok itu menghilang tanpa petunjuk apapun. Sudah, Danan. Kita fokus menolong Yanto dulu. Aku setuju dengan Cahyo dan segera meninggalkan tempat itu. Mungkin keberadaan makhluk ini yang membuat tidak ada demit alas lain di sekitar tempat ini. Dan mungkin makhluk itu juga yang menyebabkan kematian orang-orang sakti yang datang ke tempat ini, seperti ucapan sopir bus tadi. Tidak butuh waktu lama hingga kami sampai di tempat yang kami tuju. Butuh beberapa, tidak perlu waktu lama untuk mengetahui kengerian dari tempat ini. Saat ini dari jauh sudah terlihat sebuah bangunan besar di tengah desa, tertutup rapat dengan sekumpulan wanita aneh berpakaian kebaya mengelilingi tempat itu. Jadi, Yanto ada di bangunan itu toh? Gilang mengangguk. Ia sudah bersiap melihat pemandangan ini lagi, tapi tetap saja ia tidak akan terbiasa. Aku melihat sekeliling mencari apa yang diceritakan nenek tadi. Sebuah tanggul yang konon menyembunyikan desa ini dari mata manusia biasa. Danan, kamu lihat itu? Ucap Cahyo yang menunjuk ke salah satu jalan masuk desa dari sisi lain. Dari sana terlihat seorang kakek tua yang berjalan terseok-seok dengan parang di lengannya. Di sebelahnya ada seorang wanita muda yang berjalan tanpa ekspresi. Itu kakek yang memenggal salah satu teman kami di hutan kemarin. Ucap Gilang. Sayangnya, bukan itu yang kami khawatirkan. Melainkan, sekumpulan makhluk yang mengikuti kakek itu dari belakang. Sekumpulan makhluk yang berjalan tanpa kepala dengan jumlah yang tidak dapat kami pastikan. Kalau dari cerita Mas Gilang, bisa jadi mereka adalah roh orang-orang yang dijadikan tumbal oleh kakek itu. Sudah mati pun masih diperlakukan seperti itu. Benar-benar dukun biadab. Ucap Cahyo dengan geram. Entah apa yang kakek itu rencanakan dengan demit sebanyak itu. Satu yang pasti, mereka berjalan ke arah bangunan tempat Yanto dan teman-teman lainnya berada. Mustika Darmowiloyo. Apa yang kamu pikirkan apabila melihat sekumpulan makhluk tanpa kepala berjalan memenuhi sebuah desa? Itu yang sedang aku lihat saat ini. Pemandangan ini terdapat di sebuah desa terpencil di tengah hutan dengan gelapnya malam yang hanya diterangi oleh cahaya bulan. Sebuah bangunan besar berdiri dengan sangat mencolok di tengah desa itu. Yang kami tahu, itu adalah sebuah mes yang dibangun sebuah perusahaan sebagai tempat istirahat untuk karyawannya. Sayangnya, kenyataannya tidak seindah itu. Bangunan itu dikelilingi sosok wanita gaib yang apabila dilihat dengan mata manusia biasa berwujud wanita cantik berbaju kebaya. Namun tidak dengan apa yang kami lihat. Di mata kami, setiap jendela dan pintu bangunan itu sedang diawasi oleh wanita itu yang sebenarnya berwujud nenek tua dan borok hampir di seluruh kulitnya dan rambut putih yang tidak mampu menutupi seluruh kepalanya. Kemarin saya keluar lewat jendela belakang yang tertutup semak. Jika mereka lengah, mungkin kita bisa masuk lewat tempat itu lagi. Ucap Gilang padaku. Berarti harus ada yang mengalihkan perhatian mereka. Gilang mengangguk. Tak lama setelah itu, aku segera menoleh ke arah Cahyo. Sek, maksudnya aku sing dikon menarik perhatian demit-demit kuwi toh. Ucap Cahyo dengan wajah yang seolah tidak terima. Aku mengangguk dengan tegas. Lah piye tonjol? Sing iso mlayu kenceng nek dikejar ya mung kowe. Gawe nek sapa meneh ning ngene to. Ucapku sambil sedikit meringis merayunya. Ya,
Ya wes, hati-hati juga ya kalian. Di dalam juga nggak aman. Ucap Cahyo yang segera meninggalkan kami sambil mengalungkan sarung kesayangannya di bahu. Kami memperhatikan Cahyo dari jauh. Ia memutar melewati sisi di mana ia tidak dapat melihat sosok demit-demit tanpa kepala itu. Cahyo memilih sebuah pohon di pinggir desa dan memukul sekuat mungkin hingga suaranya terdengar ke dalam desa. Kliwon, ning endi kowe? Teriak Cahyo sambil memperhatikan pohon-pohon di hutan itu. Ayo ndang muleh. Neng kene serem lho, akeh demit. Mendengar suara teriakan itu, semua makhluk yang mengelilingi bangunan itu menoleh mencari arah suara Cahyo. Aku dan Gilang mengambil kesempatan itu untuk menyelinap melewati belakang rumah-rumah kayu menuju jendela yang tertutup semak di belakang mes. Perlahan kami memasuki bangunan itu dengan hati-hati, tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Sebuah bangunan tua namun sangat terawat. Sekilas, aku berpikir apabila semua orang yang memasuki tempat ini menjadi tumbal, lantas siapa yang merawat tempat ini? Aku mengikuti Gilang yang berjalan perlahan menuju sebuah ruangan. Kami tahu tidak ada orang di luar ruangan selain kami, maupun sesekali kami melihat bayangan yang melintas dari sudut-sudut ruangan ini. Yanto, ini aku Gilang. Ucap Gilang sambil mengetuk pintu kamar sementara aku mengawasi sekitar. Tak butuh waktu lama hingga pintu itu terbuka. Wajah seseorang yang aku kenal mengintip sebelum akhirnya memutuskan untuk membuka pintu itu. Danan, akhirnya. Ucap Yanto dengan wajah yang cukup pucat. Wajar saja, ia sudah 2 malam terkurung di bangunan ini bersama berbagai teror yang mengejarnya. Dengan segera, beberapa orang yang terkurung di bangunan itu terbangun dari tempatnya dan berdiri menghampiri kami. Gilang membuka tasnya dan mengeluarkan beberapa makanan kecil yang tadi ia beli di terminal. Ini, makan dulu seadanya. Habis ini kita cari jalan keluar dengan bantuan Mas Danan. Iya Yanto, sana isi perut dulu. Habis ini kita bahas rencana kita. Ucapku pada Yanto, namun bukannya mengikuti yang lain. Yanto malah mengajakku menghampiri ke sudut ruangan. Terlihat seorang sedang berbaring, terikat dengan tatapan mata yang aneh. Dia Dadang, kemarin dia sempat kerasukan. Dia sudah mendapatkan kesadarannya, namun sepertinya sesuatu masih menguasai tubuhnya. Perlahan aku menghampiri pria itu dan memeriksanya dan melepas ikatannya. Kang Dadang. Pria itu mencoba menolehku, namun sepertinya tubuhnya terlalu kaku untuk bergerak. Mas, apa aku masih bisa hidup? Ucapnya dengan lirih. Aku menyentuh dahinya dan sedikit memberinya senyuman sekedar untuk menghiburnya. Yanto, kamu mundur dulu. Baca doa sebisanya bersama dengan yang lain, ya. Aku memerintahkan kepada Yanto. Aku mengambil sebotol air putih yang ada di tasku dan membacakan sebuah doa. Saat itu, samar-samar aku melihat bayangan sosok makhluk berambut panjang tak jauh dari tubuh Kang Dadang berbaring. Tak mau melakukan kesalahan, aku merapalkan ajian pelindung batin untuk ruangan ini, agar saat sesuatu yang merasuki Kang Dadang berhasil keluar, ia tidak berpindah ke tubuh mereka yang ada di tempat ini. Ini Kang, diminum dulu ya, pelan-pelan. Ucapku sambil meminumkan air yang sudah aku bacakan doa kepada Kang Dadang dan membaringkannya kembali. Seketika nafas Kang Dadang kembali teratur dan ia mulai menguasai tubuhnya. Mas, itu Mas, itu yang ngikutin Dadang terus. Ucap Kang Dadang sambil menunjuk ke salah satu sudut kamar. Wajahnya terlihat sangat ketakutan. Saat itu juga terdengar suara beberapa orang terjatuh di tengah kumpulan teman-teman Yanto tadi.
saat melihat sosok makhluk yang melayang berayun di ujung langit-langit kamar. Setan! Mereka berteriak yang ketakutan. Yanto segera membantu orang itu berdiri. Terus berdoa, jangan sampai putus. Itu bisa melindungi kita. Ucap si Yanto kepada teman-temannya. Sesosok makhluk berwujud wanita berbaju kebaya yang sudah usang, melayang berbalik di langit-langit kamar dengan rambut yang menjuntai hingga menyentuh lantai. Wajahnya yang ternoda oleh darah menatapku dengan penuh amarah. Kualat kowe. Kowe kualat. Makhluk itu mengancamku dengan mendekatkan wajahnya yang dipenuhi darah yang mengalir dari matanya. Aku membacakan ajian Muksa Pangresa yang seharusnya cukup untuk melindungi kami dari niat jahat makhluk ini. Apik men kowe ngeterke nyawa. Kowe ra ngerti. Sing mbok lawan kowe dudu mung demit alas. Ucap sosok setan yang masih melayang-layang di hadapan kami itu. Nyawaku duwene Gusti sing Maha Kuwasa. Aku ora bakal wedi yen sing tak lakoni iki bener. Ucapku sambil membacakan amalan pedang untuk menyerang setan itu. Belum sempat menyelesaikan seranganku, tiba-tiba terdengar suara jendela dan bangunan rumah digedor oleh sekumpulan orang. Gilang mengintip keluar kamar dan terkaget melihat apa yang ia lihat. Mas Danan, tubuh kepala itu, mereka sudah sampai ke sini. Gilang berteriak. Mendengar ucapan Gilang, seluruh orang di ruangan ini menjadi panik. Tubuh tanpa kepala. Kali ini makhluk apa lagi? Ucap salah seorang di ruangan itu. Jatmiko, tenang saja. Percaya sama Mas Danan. Balas Yanto pada temannya yang bernama Jatmiko itu. Aku melihat kecemasan di mata mereka. Seketika aku menarik sebuah keris dari dalam sukmaku, membacakan beberapa mantra dan segera melompat menusukkan pada tubuh makhluk yang sedari tadi merasuki Kang Dadang itu. Ia mencoba menghindar, namun aku berhasil menusukkan kerisku di bahunya. Sebuah teriakan melengking ke seluruh bangunan hingga terdengar keluar. Entah apa yang terjadi dengan makhluk itu, namun makhluk itu menghilang ke dalam kegelapan. Makhluk itu mati? Tanya Yanto padaku. Aku menggeleng, namun setidaknya rasa keberanian mulai muncul di antara teman-teman Yanto. Terus gimana? Kita keluar? Tidak, kita bertahan hingga pagi. Melawan mereka di malam hari tidak akan mudah. Setidaknya kita harus menunggu setelah 1/3 malam. Lalu makhluk-makhluk itu? Aku dan Cahyo yang akan menghadapi mereka setelah memasang pelindung di ruangan ini. Oh iya Danan, ada jasad mengerikan di atas. Ucap Yanto yang berusaha memberitahukan mengenai keberadaan jasad hitam yang menggantung di ruangan atas. Aku sudah tahu, jangan mendekat ke sana hingga masalah di luar selesai. Saat itu juga aku membacakan doa-doa, menuliskan beberapa ayat suci di sudut kamar dan memastikan kondisi mereka. Yanto, Mas Gilang, aku titip mereka sebentar lagi. Siap-siap bahaya sebenarnya akan terjadi saat menjelang subuh. Mereka mengerti dengan jelas maksudku dan mengantarku keluar kamar. Dari sanalah pemandangan paling mengerikan terlihat. Dari semua jendela sudah bersiaga demit berwujud nenek tua dan tubuh tanpa kepala yang menggedor-gedor bangunan ini. Danan, kamu serius mau menghadapi mereka? Iya, Yan. Mereka jauh lebih mengerikan dari makhluk yang kita lihat di Merapi dulu. Aku sedikit tersenyum dan menepuk pundak Yanto. Tenang saja, kali ini aku tidak sendirian. Tak lama setelahnya, terdengar suara dentuman tak jauh dari bangunan ini. Sontak sosok makhluk yang ada di sekitar bangunan itu segera berbalik ke arah itu. Danan, wes durung, ojo kesuwen. Terdengar suara teriakan Cahyo dari luar bangunan.
Aku hanya menepukkan jidat dan menggelengkan kepala melihat tingkah Cahyo. Iya sudah ya, aku tinggal dulu. Ada yang sudah tidak sabaran itu. Pamitku pada Gilang dan Yanto dan segera keluar. Kali ini melalui pintu depan. Anehnya, tepat saat aku keluar dari bangunan, aku terjatuh. Sesuatu menekanku seolah ada perbedaan aliran kekuatan di dalam dan di luar bangunan. Semoga saja ini tidak berarti apa-apa. Bocah brengsek, sopo kowe? Ucap sesosok kakek tua renta yang menjadi empu dari makhluk-makhluk ini. Ia menggenggam sebuah parang yang sudah penuh dengan karat dan mengacungkannya kepada Cahyo. Aku akan membalas apa yang kalian Tradarmo Wiloyo lakukan pada anggota keluargaku. Ucap Cahyo, yang maksudnya sama sekali tidak aku mengerti. Saat itu juga aku bingung. Aku segera menghampirinya dan menanyakan maksudnya. Jul, kowe ngomong apa toh? Alampunan, wes ra apa-apa, ben ketok keren toh. Jawabnya dengan wajah yang datar. Sekali lagi aku tidak bisa menebak tingkah laku Cahyo yang tidak pernah kehabisan akal. Cuy, bocah ingusan koyo kowe arep balas dendam. Ojo ngimpi le kowe le. Saat itu juga, ia memerintahkan seluruh demit yang berada di bawah kuasanya untuk menghadapi kami. Mulai dari makhluk berwujud manusia tanpa kepala, dan nenek tua yang berwajah mengerikan. Namun dengan sigap, Cahyo mencopot sarungnya, membacakan sebuah mantra, dan mengibaskan sarung kebanggaannya itu, hingga sebagian dari mereka terhempas menjauh. Wes kek, nyerah saja. Kurang ajar. Dari terah mana kalian berani menantang keluarga Darmo Wiloyo? Cahyo menoleh ke arahku sambil berbisik. Terah opo danan? Nganggo terahmu piye? Moh, ojo. Amit-amit. Terah sambara iki isine wong ganteng, ora cocok kanggo kowe. Walah, asem pancen kowe nanan. Maksudmu aku ra ganteng ngono to? Balas Cahyo dengan mukanya yang kecut dan segera menjawab kakek itu. Ingat namaku kakek peot. Saya Panjul dari Trah Raja Bedes. Ucap Cahyo dengan sombongnya. Kakek itu tertawa kecil. Jangan sombong, bocah. Kakek itu melepaskan baju lusuhnya dan melemparkannya ke tanah. Ia tertawa cekikikan, memamerkan giginya yang hitam, yang memanggil salah satu wanita berwujud nenek tua yang merupakan pengikutnya. Dengan sebuah tatapan, nenek tua itu berlutut di kakinya. Seketika ia menjambak rambut putih nenek itu dan menebas lehernya hingga terpisah dari tubuhnya. Weh, wong edan! Ucap Cahyo. Aku berusaha menahan mual melihat hal itu. Apalagi saat sang kakek mengangkat kepala nenek tua itu dan mengalirkan darah dari lehernya ke mulutnya dan membasahi tubuh rentanya. Seketika kekuatan hitam mengalir dari dalam tubuh kakek itu. Makhluk-makhluk di sekitarnya pun menyingkir, ketakutan saat merasakan hawa mengerikan yang muncul dari tubuh kakek itu. Ajian getih demit. Hati-hati Cahyo, dia bukan manusia lagi. Atau mungkin memang sejak awal dia sudah bukan manusia. Saat itu juga, aku dan Cahyo segera melangkah mundur. Sayangnya kami terlambat. Tiba-tiba sebuah sabetan parang sudah menyayat punggung Cahyo tanpa dapat kami lihat. Cahyo, mundur! Ucapku sambil menarik Cahyo dan mencabut keris Raga Sukma, bersiap memantau segala arah. Kami tidak melihat keberadaan kakek itu, namun dari kegelapan kami melihat pergerakan dan setiap kami menoleh, sosok itu segera menghilang. Sial, demit-demit ini memang receh. Tapi siapa sangka mereka hanya mangsa untuk dukun tua itu. Ucap Cahyo yang berusaha menahan sakit luka di punggungnya. Pulihkan dulu lukamu, biar aku yang menahan dukun itu. Cahyo mengambil posisi meditasi dan membacakan mantra penyembuh untuk memulihkan lukanya.
sementara aku berusaha melindunginya. Entah, kakek itu tidak hanya bertambah kuat, tapi seolah ia bisa melintasi sesuatu dimensi dan muncul di titik buta kami. Beberapa kali aku membaca posisinya dan mencoba menahan serangannya, namun tetap gagal, sehingga beberapa luka sayatan kembali menghiasi tubuhku dan Cahyo. Aku melihat Cahyo sedang membacakan doa-doa sambil menahan lukanya. Aku merasa sepertinya ia sedang menjalankan sebuah siasat. Kamu punya keris pusaka yang hebat, tapi itu hanya jadi sampah di tangan bocah sepertimu. Kata-kata kakek itu berhasil membuat aku kesal. Sebenarnya aku ingin menggunakan kekuatan keris ini saat terdesak saja. Aku memperhatikan dengan baik arah kemunculan kakek itu. Dan sesuai dugaan, ia akan muncul dari sisi kanan Cahyo dengan menyabetkan parangnya. Namun tepat sebelum menahan serangannya dengan kerisku, kakek itu menghilang dan tiba-tiba sudah muncul di hadapan Cahyo dengan parang yang siap memenggal lehernya. Saat itu Cahyo masih dengan tenang membacakan doa-doa yang ia lafalkan tanpa bergeming sedikit pun. Sepertinya ia sudah sadar dengan siasatku. Saat itu juga, tepat sebelum parangnya melukai Cahyo, keris raga sukmaku sudah menusuk tepat di punggung kakek itu dengan wujud sukmaku yang menggenggamnya. Kakek itu terjatuh dan segera menjauh melepaskan tubuhnya dari keris raga sukma. Bocah brengsek, bagaimana mungkin benda itu bisa mengenaiku? Makanya, jangan sombong, kek. Keris raga sukma memiliki dua wujud, wujud sukma dan raga. Saat ragaku tertipu dengan seranganmu, aku melepas sukmaku dengan membawa wujud sukma keris ini untuk menghentikan seranganmu berikutnya. Kakek itu memuntahkan darah hitam, tak mampu menahan lukanya. Sepertinya ajian getih demit yang ia miliki belum sempurna. Seandainya ia menguasai sepenuhnya, mungkin kami akan kewalahan. Ia memanggil sekali lagi demit nenek tua yang menjadi pengikutnya. Namun kali ini tidak ada yang mendekat. Kakek itu menoleh ke sekeliling. Semua tubuh nenek tua itu sudah terbaring tidak berdaya di tanah, seolah tidak bernyawa. Ia mencari keberadaan roh tubuh tanpa kepala, namun semua sudah menghilang. Apa yang kalian lakukan? Ucap kakek itu dengan kesal. Saat itu juga Cahyo berdiri dengan lukanya yang sudah hampir pulih. Roh itu sudah tenang, tidak akan menjadi tumbal kalian lagi. Dan demit yang merasuki tubuh nenek tua itu juga sudah pergi ketakutan ke tempat yang lebih jauh. Ucap Cahyo sambil membersihkan sarungnya. Rupanya sedari tadi Cahyo membacakan doa-doa penenang untuk menenangkan roh pengikut dukun tadi, sekaligus mengusir demit yang mengisi tubuh nenek-nenek yang bergelimpangan di sekitar kami ini. Kalian benar-benar sudah memulai masalah besar. Kanjeng Nyai tidak akan tinggal diam. Ucap kakek itu, yang segera berjalan menjauh dan masuk ke dalam hutan. Bilang sama dia, kami tidak akan kemana-mana. Kami tunggu sampai dia datang. Ucap Cahyo menantang. Ini memang rencana kami. Dukun itu bukanlah masalah utamanya. Walaupun kami bisa mengalahkan dukun itu, wanita yang dipanggil Kanjeng Nyai itu pasti akan mencari dukun lain untuk mencari tumbal. Aku dan Cahyo kembali memasuki bangunan tempat Yanto dan yang lain berada. Sekali lagi, aku merasakan distorsi kekuatan saat memasuki bangunan ini, seolah sesuatu yang mengerikan tersembunyi di bangunan ini. Gimana, Danan? Kita sudah bisa keluar? Gini Yanto, sebenarnya sih sudah aman, tapi kita tunggu sebentar lagi, biar masalah ini benar-benar selesai. Kini suasana di bangunan ini tidak semengerikan sebelumnya. Yanto dan teman-temannya menunggu di ruang tengah, sementara beberapa dari mereka menyempatkan ke kamar mandi setelah cukup lama menahannya selama kejadian tadi. Walaupun begitu, kami tetap harus waspada dengan keberadaan makhluk berwujud jasad busuk yang tergantung di sebuah ruangan di lantai atas. Mas Danan,
Hatur nuhun ya mas. Dadang sudah sehat lagi. Ucap Kang Dadang yang tiba-tiba menghampiriku. Iya Kang, santai saja. Tapi Kang Dadang hebat, bisa bertahan dari makhluk itu. Kang Dadang teh hanya teringat keluarga di kampung. Jangan sampai Kang Dadang pulang teh cuma jasad saja. Aku tersenyum mendengar ucapannya. Kang Dadang memang keberadaan keluarganya yang menanti di rumah, mampu memberikan kekuatan dan menjadi semangat untuk seseorang. Kang Dadang boleh cerita sedikit? Boleh Kang, cerita saja. Kita masih banyak waktu kok. Saat itu Kang Dadang mulai bercerita tentang perasaannya saat dirasuki oleh makhluk itu. Bahkan ia sadar saat aku mengikutinya dalam wujud sukma. Setidaknya perbincangan ini bisa membuat aku menahan kantukku hingga subuh nanti. Ini kita menunggu apa, Danan? Kamu ingat wanita yang kemarin datang? Aku masih harus menghadapinya. Mendengar ucapanku, sontak Yanto merasa khawatir. Yang benar kamu, Danan. Dia berbahaya. Orang yang kemarin mencoba melawan saja langsung bertekuk lutut. Yanto panik. Aku menghela nafas. Sepertinya Yanto lupa saat itu aku juga ada di sana dalam wujud sukma. Tenang Yanto. Kalau kita tidak menyelesaikan masalah dengan orang itu, kalian juga belum tentu bisa pergi dengan selamat. Sepertinya ia mengerti. Sementara Gilang membantu Cahyo merawat lukanya. Aku dan Yanto sedikit bernostalgia dengan masa lalu kami saat masih satu kampus di Jogja. Ia juga bercerita soal Rama yang sudah mendapat pekerjaan tetap, namun masih sering mengajaknya melaksanakan hobi mereka untuk mendaki gunung. Beberapa menit menjelang subuh, terdengar suara sebuah mobil yang terparkir di depan mes, tak jauh dari jasad nenek tua itu bergelimpangan. Saat ini aku dan Cahyo sudah bersiap di dalam bangunan, menyambut kemunculan seorang wanita berumur yang sangat menawan yang kami tahu dengan jelas betapa bahayanya dia. Seorang pria keluar dari pintu sopir, berlari ke arah samping dan membukakan pintu dengan hati-hati. Cantik. Kami tahu umur wanita itu pasti sudah hampir 2 kali umur kami. Namun tidak ada yang bisa membantah kecantikan dan keanggunan dari wanita itu. Rambutnya disanggul dengan menawan. Kebaya yang ia gunakan pun terlihat mewah, walau tanpa perhiasan yang mengelilinginya. Danan, jaga jarakmu. Aku mengangguk. Aku bukan hanya sedang mengagumi kecantikan wanita itu. Saat ini aku sedang mencari keberadaan sesuatu yang membuat wanita itu begitu berbahaya. Panggil dukun tidak berguna itu. Ucap wanita itu pada sopir yang tadi mengantarnya. Tanpa bertanya sedikit pun, pria itu segera merunduk dan masuk ke dalam hutan. Wanita berjalan dengan anggun ke hadapan kami, namun masih tidak mau masuk ke dalam mes ini. Ia menatap kami satu persatu dengan berusaha menahan amarahnya. Jadi kalian pembuat onarnya? Tanya wanita itu pada kami. Aku tidak menjawabnya, begitu juga dengan Cahyo. Kami masih ingin mencoba membaca situasi ini. Sayangnya, amarah wanita itu sudah memuncak. Ia mundur dan mengambil sebuah benda menyerupai tungku kemenyan yang sudah menyala, mengasapi beberapa kelopak bunga, dan menatapku sambil memakan salah satu kelopak bunga itu. Saat itu juga rasa sakit muncul dari dalam tubuhku. Aku tidak mampu menahannya, hingga cairan merah keluar dari mulutku. Danan, kamu kenapa, hei? Aku mengayunkan tangan untuk menahan Cahyo sambil mengambil posisi meditasi. Ini ilmu santet. Tapi tidak mungkin bisa semudah ini. Ucapku yang mulai membacakan mantra untuk melindungi diri. Brengsek, kata Cahyo yang segera menerjang keluar. Sayangnya, saat semakin dekat dengan wanita itu, Cahyo terhenti. Sesuatu seperti menahannya untuk menyerang wanita itu. Cahyo, kembali. Perintahku sambil mencoba menahan rasa sakit yang muncul setiap wanita itu mengunyah kelopak bunga itu. Bukannya kembali,
Cahyo seperti terkesima dengan keanggunan wanita itu dan berjalan ke arahnya. Panjul, jangan bodoh. Untuk sementara, cerita ini bersambung dulu sampai di sini, dan saya akan melanjutkannya di episode berikutnya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat Segoro Demit.